Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah memperkenankan kita untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal yang kedua. Dari kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Kita masih berada pada ayat yang ke-17. Mari kita berdoa. Kita mohon dengan rendah hati supaya Tuhan membukakan firman-Nya. Puji Tuhan, kita diberkati sekaliannya, dipulihkan segala sesuatunya. Amin. Mari Rut 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Ya. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai Ya. banyaknya. Rut mengerik jelai yang dipungutnya itu, ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Rut mengirik jelai yang dipungutnya itu, kira-kira seeva jelai banyaknya. 1 eva sama dengan 10 gomer. 1 eva sama dengan 10 gomer. Untuk bangsa Israel, Allah hanya memberikan 1 gomer mana untuk tiap-tiap orang selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Untuk bangsa Israel, Allah hanya memberikan 1 gomer mana untuk tiap-tiap orang selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Pendeknya, 1 eva menunjuk kelimpahan kasih karunia bagi bangsa kafir. Pendeknya, 1 eva menunjuk kelimpahan kasih karunia bagi bangsa kafir. Kita ini adalah bangsa kafir, namun kita diizinkan untuk berada di ladang Tuhan, untuk memungut jelai, yaitu firman Allah yang telah disampaikan, sebagai kemurahan hati Tuhan bagi kita bangsa kafir. Amin. Dan oleh karena kasih karunia itu, kita didorong dan dimampukan untuk melayani pekerjaan Tuhan lebih keras dari orang lain, seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 9. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 9. Silakan. Demikian firman Tuhan. 8-9. Kebangkitan Kristus. Ya. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ya. ia menampakkan diri juga kepadaku, Ya. sama seperti kepada anak yang lahir sebelum Ya. waktunya. Anak lahir sebelum waktunya, prematur. 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Terus, Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. puji Tuhan, kehidupan yang tidak layak digambarkan seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Kehidupan yang tidak layak digambarkan seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Disebut dengan bayi prematur, tidak berdaya. Demikianlah keberadaan Rasul Paulus di hadapan Tuhan. Namun kepadanya dipercayakan jabatan rasul. Tidak layak, tapi kepadanya dipercayakan jabatan rasul. Pendeknya, yang tidak layak namun dilayakkan oleh Tuhan. Sama dengan limpah kasih karunia, sama dengan 1 eva. Amin. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, Kecilkan suaranya, tambahkan bassnya. Ya, silakan. Ya. tetapi karena kasih karunia Allah, Tetapi karena kasih karunia Allah, terus? aku adalah sebagaimana aku ada Ya. sekarang. Ya, terus? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku Ya. tidak sia-sia. Ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian di sini kita memperhatikan sudut pandang Rasul Paulus terhadap kelimpahan kasih karunia. Ya, puji Tuhan, sudut pandang Rasul Paulus terhadap kelimpahan kasih karunia Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Lihat sudut pandang Rasul Paulus terhadap kelimpahan kasih karunia Allah.
Di sini Rasul Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Artinya Rasul Paulus dapat bertahan hidup dan dapat berdiri di hadapan tahta kasih karunia. Itu adalah karena kasih karunia, kemurahan yang limpah. Ini sudut pandang Rasul Paulus terhadap kasih karunia yang limpah. Amin, saudaraku. Rasul Paulus dapat bertahan hidup. Kemudian Rasul Paulus dapat berdiri di hadapan tahta kasih karunia, atau dimampukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu hanya oleh karena kasih karunia. Itu hanya oleh kemurahan daripada Tuhan. Demikianlah Rasul Paulus memandang kasih karunia itu. Amin, saudaraku. Maka kalau seseorang menyadari akan hal ini, ia tidak mau bermegah, apalagi menyombongkan dirinya. Kalau seseorang menyadari akan hal itu, kalau seseorang menyadari hidup karena kasih karunia, berada menjadi jemaat Tuhan karena kasih karunia, dipercaya untuk melayani karena kasih karunia, maka ia tidak mau bermegah, apalagi menyombongkan dirinya. Amin, saudaraku. Haleluya. 2 Korintus 12. Mari kita lihat sebagai pembuktiannya di dalam 2 Korintus. 2 Korintus, ayat ini seringkali, tetapi kiranya Tuhan bukakan firman-Nya. Amin. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Puji Tuhan, luar biasa. Ayat 1 sampai 4, silakan. Aku harus bermegah. Ya. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Tidak perlu bermegah sebab tidak ada artinya. Sekalipun dipakai Tuhan, imam-imam dipakai, saya juga pemberita firman dipakai Tuhan, tidak perlu bermegah. Amin. Puji Tuhan, apalagi dalam hal berkorban, tenaga, pikiran, waktu, uang, materi, apapun yang bisa kita korbankan, tidak perlu bermegah. Puji Tuhan. Terus, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan. Namun di sini yang perlu untuk disampaikan Rasul Paulus adalah penglihatan-penglihatan, terus dan penyataan-penyataan yang telah kuterima dari Tuhan. Apakah itu gerangan? Ayat 2 sampai ayat 4 dipisahkan. Terus aku tahu tentang seorang Kristen. Sebetulnya menunjuk kepada pribadinya, di mana 14 tahun yang lalu dia bertobat, dipanggil oleh Tuhan dan sekaligus menerima jabatan rasul. Terus 14 tahun yang lampau, ya, entah di dalam tubuh ya, aku tidak tahu, terus entah di luar tubuh aku tidak tahu, terus Allah yang mengetahui. Terus orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga, diangkat dari ke surga. tingkat yang ketiga dari surga. Terus aku juga tahu tentang orang itu, ya, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, ya, Allah yang mengetahuinya. Puji Tuhan. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, ya, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, terus yang tidak boleh diucapkan manusia. Puji Tuhan. Rasul Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Inilah penglihatan dan penyataan yang dimaksud. Rasul Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Disebut juga dengan Firdaus. Disebut juga dengan Firdaus. Tingkat yang ketiga jika dikaitkan dengan pola tabernakel terkena pada ruangan maha suci. Boleh tampilkan cepat. Tingkat yang ketiga jika dikaitkan dengan pola tabernakel terkena kepada ruangan maha suci. Ini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dengan kerinduan yang mendalam, kiranya Tuhan mengangkat dan memberkati kita seperti Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Dengan kerinduan yang mendalam, kiranya Tuhan mengangkat dan memberkati kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mengangkat hidup dan nikah serta rumah tangga kita. Amin. Bahkan mengangkat dan memberkati ibadah dan pelayanan kita ini. Amin. Mengangkat dan memberkati segala sesuatu yang berkaitan dengan penggembalaan GBT Betania Serang dan Cilegon. Amin, saudaraku. Bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dimanapun kita diutus oleh Tuhan, kiranya Tuhan mengangkat dan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, tetapi tidak perlu bermegah. Sekalipun dipakai Tuhan, tidak perlu bermegah. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang kelima. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Puji Tuhan.
Perhatikan ya, sekalipun telah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, Rasul Paulus tidak mau bermegah selain atas kelemahan-kelemahannya saja. Sekalipun ia telah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, disebut juga Firdaus. Kemudian pada saat itu dia mendapatkan penyataan-penyataan serta penglihatan-penglihatan yang begitu hebat dari Tuhan. Namun Rasul Paulus tidak mau bermegah selain atas kelemahannya sendiri. Amin, saudaraku. Ia tidak mau bermegah atas kelebihan yang dia terima dari Tuhan selain kelemahan-kelemahannya sendiri. Pendeknya Rasul Paulus bermegah atas kelemahannya, yaitu menderita karena salib. Cukup dia bermegah di situ. Bermegah, Rasul Paulus hanya bermegah atas kelemahan-kelemahannya, atau sama dengan bermegah karena menderita karena salib. Amin, saudaraku. Bermegah oleh karena penderitaan oleh salib Kristus. Itu saja sudah. Biar kita bermegah karena salib, sengsara karena salib, bermegah karena aniaya karena firman, bermegah karena Tuhan percayakan suatu tanggung jawab di atas pundak kita. Cukup. Kalau Tuhan percayakan suatu pekerjaan, suatu tanggung jawab, lalu ditaruh di atas pundak kita, pikul saja. Cukup bermegah di situ. Titik. Tidak perlu bermegah di dalam hal-hal yang lahiriah, apalagi kelebihan-kelebihan yang ada. Cukup bermegah karena sengsara salib, suatu tanggung jawab yang dipercayakan di atas pundak kita ini. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Praktek bermegah di dalam kelemahan-kelemahan, praktek bermegah di dalam kelemahan-kelemahan. Puji Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Di sini kita lihat dia bermegah, Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahan, bermegah karena salib. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Paulus tidak mementingkan diri. Ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Dia berkata seperti orang gila dalam hal memberitakan firman Tuhan. Pemberitaan firman tentang salib bagi orang Yahudi adalah suatu batu sandungan. Bagi orang Yunani adalah suatu kebodohan. Gila. Bagi orang Yunani suatu kebodohan. Gila. Tiap hari ibadah, bodoh. Tiap hari pelayanan, bodoh kayak orang gila. Puji Tuhan. Tapi Rasul Paulus dia tidak peduli. Sekalipun ia dianggap seperti orang gila. Beda kalau seorang hamba Tuhan memberitakan firman tentang berkat-berkat. Oh, banyak orang menggandrungi. Oh, itu hebat. Dan yang menggandrunginya pasti berkata, oh iya hebat. Gerejanya mewah, hebat. Gerejanya 5 lantai, hebat. Tapi ketika pengajaran salib disampaikan, gila. Itu yang diterima oleh Rasul Paulus. Amin, saudara. Amin. Terus, apakah mereka pelayan Kristus? ya. Aku berkata seperti orang gila. Ya. Aku lebih lagi. Aku lebih lagi terus. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih banyak berjeri lelah terus. Lebih sering di dalam penjara. Puji Tuhan terus. Didera di luar batas. Didera di luar batas kemampuan manusia daging. Terus. Kerap kali dalam bahaya maut. Terus. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Terus. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Luar biasa. Terus. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan Ya. bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Terus. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Terus mau kemana lagi hidup ini kalau sudah begitu? Di sana salah, di sini salah. Terus baca terus ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Ya. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Puji Tuhan. Haleluya.
Dari apa yang telah dibaca, saya tidak bisa membayangkan apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Sungguh luar biasa. Namun kiranya Tuhan memberi kemampuan kepada kita, manakala kita bermegah di dalam kelemahan, bermegah atas sengsara karena salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat, Rasul Paulus benar-benar bermegah di dalam kelemahannya. Dalam hal ini kita dari pembacaan ini kita bisa melihat Rasul Paulus benar-benar bermegah di dalam kelemahannya. Dengan demikian, perkataannya tadi di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima sesuai dengan perbuatannya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Amin, saudaraku. Perkataannya bermegah di dalam kelemahan-kelemahan, 2 Korintus 12 ayat 5. Sesuai dengan perbuatannya di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Jadi perkataan dan perbuatannya sama. Ukuran seorang hamba Tuhan, mulut ini sudah harus menjadi ukuran bagi seorang hamba Tuhan. Mulut sudah harus menjadi ukuran bagi seorang pelayan Tuhan. Mulut harus sesuai dengan perbuatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya, supaya kita menjadi suatu kesaksian yang besar, menjadi contoh teladan dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, baik dalam keadaan duduk berdiri, dalam segala perkara, kita menjadi suatu kesaksian yang besar. Kalau perkataan itu, kalau kita dapat menggenapi perkataan dengan perbuatan sesuai dengan, kita dapat menggenapi perkataan, artinya perbuatan kita sesuai dengan perkataan, tentu kita menjadi contoh teladan. Saya itu jangan suka berdusta lagi, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang bermegah dalam kelemahan atau menderita karena salib Kristus dibagi menurut pembagiannya. Tadi sudah dibaca, ya. Puji Tuhan. Bermegah dalam kelemahan atau menderita karena salib Kristus dibagi menurut pembagiannya. Angka Romawi 1 ayat 23, angka Romawi 2 ayat 24 sampai 25, angka Romawi ketiga ayat 26, angka Romawi keempat ayat 27 sampai dengan ayat 28. Amin, saudaraku. Itulah pembagiannya tadi. Sengsara bermegah dalam kelemahan atau menderita karena salib Kristus dibagi menurut pembagiannya tadi. Sekarang angka Romawi 1. 2 Korintus 11 ayat 23. Baca. Tentang angka Romawi 1 ayat 23, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Tadi sudah saya utarakan. Terus? Aku lebih lagi. Iya. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih banyak berjeri lelah. Terus? Lebih sering di dalam penjara. Lebih sering dalam penjara. Terus? Didera di luar batas. Luar biasa. Terus? Kerap kali dalam bahaya maut. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus lebih banyak berjeri lelah daripada rasul-rasul yang lain. Jadi ayat 23 ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus lebih banyak berjeri lelah daripada rasul-rasul yang lain. Amin. Biar kiranya kita kalaupun kita lebih banyak berjeri lelah dari orang lain, dari sesama imam-imam, sesama pelayan Tuhan, nggak usah bersungut-sungut. Itu merupakan kasih karunia bagi kita. Amin. Nggak usah kita iri-irian. Nggak usah kita iri. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus lebih banyak berjeri lelah daripada rasul yang lain. Yakni antara lain, pertama, lebih sering di dalam penjara. Puji Tuhan, beda dengan Petrus. Berapa kali Petrus dalam penjara? Rasul Paulus berkali-kali. Puji Tuhan, lebih sering di dalam penjara. Berarti umur pelayanannya lebih banyak di dalam penjara. Begitu kan? Begitu kan? Sejak dia dipanggil dan menerima jabatan rasul di dalam melayani pekerjaan Tuhan, berarti dia waktunya melayani lebih banyak di dalam penjara. Setelah keluar penjara, masuk lagi hanya karena pemberitaan Injil kasih karunia. Keluar, masuk lagi. Begitu saja. Puji Tuhan.
Umur pelayanannya lebih banyak di dalam penjara. Namun dari situlah Rasul Paulus menulis. Itulah dari dalam penjara itulah Rasul Paulus menulis surat. Amin, saudaraku. Lebih sering di dalam penjara. Berarti umur pelayanannya lebih banyak di dalam penjara. Sehingga Rasul Paulus mendapat kesempatan untuk menulis surat. Sehingga Rasul Paulus mendapat kesempatan untuk menulis surat. 1, 9 kali. Bikin tanda 9 kali. 1, 9 kali kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. 2, 4 kali kepada perorangan anak-anak rohaninya. Itulah Timotius 2 kali, Titus 1 kali, dan Filemon 1 kali. 3, secara khusus surat kepada orang Ibrani. Secara khusus Rasul Paulus menulis surat kepada orang Ibrani. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Berarti 9 tambah 4, 13 ditambah 1, semuanya ada 14 surat. Lebih banyak suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Lebih banyak dari semua hamba Tuhan yang ada dalam perjanjian baru. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 114 surat dia telah menulis surat. 9 kali kepada sidang jemaat, 4 kali kepada perorangan, anak rohaninya, Timotius 2 kali, Titus 1 kali, dan Filemon. Baru yang ketiga secara khusus menulis surat kepada orang Ibrani. Ada 14 surat. Sesuai dengan ketika dia menceritakan pengalamannya kepada jemaat di Korintus. Setelah 14 tahun dia dipanggil dan menerima jabat melayani Tuhan, barulah dia menceritakan pengalaman itu kepada jemaat di Korintus. Memang pengalaman angka 14 ini penting sekali. Saya melihat angka 14 ini penting sekali. Kalau kita lihat silsilah Yesus, waktu Natal PPT kita melihat silsilah Yesus Kristus ada 3 kali 14 keturunan. Jadi angka 14 itu penting sekali. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi semua surat yang dikirim, baik kepada jemaat-jemaat, baik kepada perorangan, maupun kepada orang Ibrani, semuanya itu ditulis di dalam penjara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, makna yang dapat kita petik dari pengalaman ini adalah, kalau kita menjadi tawanan roh, ya, dipenjarakan, berarti tawanan roh, terikat dengan ibadah, terikat dengan pelayanan, maka kita akan menjadi surat Kristus. Amin. Kita menjadi surat pujian yang dimanapun kita dikirim oleh Tuhan. Sehingga baik perkataan maupun perbuatan, perilaku akan menjadi surat Kristus, akan menjadi surat pujian yang dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang. Dimanapun Tuhan kirim, Tuhan layangkan kita, Tuhan utus kita. Semua perkataan, semua perbuatan kita dapat dibaca, dapat dikenal oleh setiap orang. Nah, inilah pelajaran yang dapat kita petik. Di mana tadi Rasul Paulus waktunya lebih banyak di dalam penjara. Biarlah kehidupan kita ini berada di dalam penjaranya Tuhan. Dengan lain kata, menjadi tawanan roh. Supaya menjadi surat pujian. Supaya menjadi surat Kristus. Yang dapat dibaca, yang dapat dikenal. Baik perkataan, baik perbuatan kita. Menjadi satu kesaksian yang hidup. Dimanapun Tuhan kirimkan, dimanapun Tuhan layangkan, dimanapun Tuhan utus kita berada. Baik dalam situasi kondisi apapun, berdiri dan duduk. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, pengalaman ini harus kita petik, tidak boleh diabaikan ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kisah Rasul 20. Jadilah tawanan roh. Amin. Terikat dengan pelayanan. Amin. Terikat dengan ibadah. Jangan bosan dengan ibadah. Hari-hari ibadah, hari-hari pelayanan, hari-hari dengar firman. Terikat dengan pelayanan. Supaya menjadi surat pujian. Surat Kristus. Yang nanti dilayangkan, dikirim oleh Tuhan dimanapun kita dikirim, diutus oleh Tuhan. Amin.
Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi sekarang Boleh baca ayat sebagaimana 21, cepat. aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi Bersaksi, dan orang Yunani, menjadi suatu kesaksian kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani, bangsa kafir. Terus, supaya mereka nah, bertobat kepada Allah ya, dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. puji Tuhan, Rasul Paulus menjadi kesaksian bagi orang Yahudi, bagi orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu menjadi doa kerinduan kita. Dimanapun kita berada, orang bertobat. Dimanapun kita dikirim, dilayangkan, diutus oleh Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, Tawanan roh, terikat dengan pelayanan, terpenjara di dalam Tuhan, terikat dengan pelayanan. Terus, aku pergi ke Yerusalem. terus, Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di tidak situ. peduli masa depan, tidak perlu masa depan atau apapun yang depan, tidak perlu. Yang penting tawanan roh saja sudah. Amin. Tidak usah mikirin bagaimana harus ke sana, bagaimana harus ke sini, bagaimana harus begitu, harus begono, begini, begono. Tidak usah, tidak usah. Tetap jadi tawanan roh. Amin. Terikat dengan pelayanan. Amin. Tidak pusing soal makan, minum, pakaian, soal ini itu. Tidak usah. Tidak usah diatur-atur. Yang penting tawanan roh. Yang terpenting terikat dengan pelayanan. Tidak usah atur-atur di mana ya saya diutus supaya enak daging saya. Tidak usah. Tuhan yang pikirkan masa depan kita masing-masing. Yang terpenting menjadi tawanan roh, terikat dengan pelayanan. Itu titik. Jangan lebih dan kurang. Jangan lebih dan kurang dari situ. Supaya tidak rugi nanti masa depanmu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus baca. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Tidak perlu. Tuhan sudah pelihara kok. Soal makan, minum, pakaian, masa depan. Semuanya. Jodoh, semua. Amin. Terus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Iya, lihat. Bahwa penjara dan sengsara menunggu. Iya, terus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku Iya. sedikitpun. Iya, terus. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Yang terpenting itu toh. Terus. dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku Dimanapun kita dikirim, dilayangkan, diutus. Terus. untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Sebagai tawanan roh, penjara dan sengsara sudah menunggu. Tetapi Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Soal makan, minum, pakaian, soal masa depan, jodoh sudah di Tuhan yang memelihara kita semua. Amin. Yang terpenting adalah strip pertama, ia dapat mencapai garis akhir. Yang terpenting bagi Rasul Paulus adalah strip pertama, ia dapat mencapai garis akhir. Strip yang kedua, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Itu saja yang terpenting bagi kita. Yang terpenting bagi tawanan roh adalah ia dapat mencapai garis akhir, kemudian dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Sebenarnya ini merupakan makanan Yesus Anak Allah. Puji Tuhan, ia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Sebenarnya ini merupakan makanan Yesus Anak Allah. Coba saja kita perhatikan. Injil Yohanes 4 ayat 35. Injil Yohanes 4 ayat 35. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata Yesus kepada mereka. Ya, apa kata Yesus kepada murid-murid? Makananku ialah Terus? bukan kehendak Dia Iya. yang mengutus aku. Satu, terus? Dan menyelesaikan Nah pekerjaannya. itu, puji Tuhan. Makanan Yesus Anak Allah. Satu, melakukan kehendak Allah. Menunjuk sengsara salib. Menunjuk sengsara salib. Melakukan kehendak Allah. Menunjuk sengsara salib. Itu berarti sama dengan mencapai garis akhir. Dua, menyelesaikan pekerjaan Allah. Menunjuk terwujudnya pembangunan tubuh Kristus. Yakni tubuh mempelai yang sempurna. Inilah saudaraku, inilah makanan daripada Yesus. Amin saudaraku. Melakukan kehendak Allah Bapa itu menunjuk sengsara salib. Di atas salib kehendak Allah terlaksana. Dua, menyelesaikan pekerjaan Allah itu menunjuk terwujudnya pembangunan tubuh Kristus, yakni tubuh mempelai yang sempurna. Ini juga yang menjadi makanan kita demi terwujudnya pembangunan tubuh Kristus
terwujudnya kesatuan tubuh yang berbeda-beda yang disebut dengan tubuh mempelai. Kalau kita satu, anggota tubuh berbeda menjadi satu, berbeda satu-satu, berarti sempurna. Kalau perbedaan itu memisahkan, belum sempurna. Tapi kalau kita berbeda, kita satu walaupun berbeda, sempurna. Jadi kasih itu fungsinya sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Begitu bukan? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Inilah yang menjadi makanan Yesus. Jadi saya melihat pribadi Rasul Paulus ini hampir mirip dengan pengalaman daripada Yesus sendiri. Hampir mirip, hampir sama. Tetapi dia tidak akan bisa tidak mungkin dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi hampir saja. Hampir mirip dalam segala perkara. Kalau saya amati seperti itu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, ini juga menjadi makanan kita ya. Amin saudaraku. Demi terwujudnya kesatuan tubuh, terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, itulah tubuh mempelai. Kisah Rasul, kita kembali memperhatikan Kisah Rasul 20 ayat 24. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku Ya. sedikit pun. Tidak. Terus Asal saja aku dapat mencapai garis akhir mencapai garis akhir, melakukan kehendak Allah Bapa, terus dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, terus Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia puji Allah. Tuhan. Kedua hal tersebut, kedua hal di atas merupakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu kesaksian tentang Injil kasih karunia. Itu Injil kasih karunia. Amin saudaraku. Amin. Kehendak Allah terlaksana, terwujudnya pembangunan tubuh, itu adalah kesaksian tentang Injil kasih karunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali membaca 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23. Tadi kita masih melihat satu bagian. Kita kembali memperhatikan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Ya. Aku berkata seperti orang gila. Telah diuraikan tadi. Terus Aku lebih lagi. Terus Aku lebih banyak berjeri lelah. ya, lebih banyak berjeri lelah. Terus Lebih sering di dalam penjara. ya, lebih sering di dalam penjara. Puji Tuhan, jadilah tawanan roh supaya nanti kita menjadi surat yang dikirim, diutus, dilayangkan oleh Tuhan dimanapun kita dilayangkan, diutus. Baik perkataan, baik perbuatan kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca, dikenal oleh setiap orang. Itu merupakan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Terwujudnya pembangunan tubuh Kristus dimanapun kita berada. Terwujud pembangunan tubuh. Amin saudaraku. Itu kesaksian tentang Injil kasih karunia. Puji Tuhan. Ayo dimulai tetangga dulu kita menangkan. Supaya Kristus kepala dipermuliakan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah kemudian puji Tuhan. Terus Didera di luar batas. didera di luar. Aku lebih banyak berjeri lelah. Kemudian lebih sering di dalam penjara. Sudah tawanan roh menjadi surat pujian. Kemudian didera di luar batas. Perhatikan kalimat berikutnya. Didera di luar batas. Kalimat berikutnya didera di luar batas. Berarti mendapat pukulan di luar batas. Didera di luar batas sama artinya mendapat pukulan di luar batas. Didera itu pukulan di luar batas. Apa di luar batas? Di luar batas. Apa di luar batas kemampuan daging? Lihat ya, perhatikan sini. Di luar batas, yang dimaksud di luar batas ya di luar batas kita toh. Di luar batas, didera di luar batas. Berarti mendapat pukulan di luar batas, di luar kehidupan kita ini. Di luar batas sama dengan menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Nah itu di luar batas, sudah di luar kita. Harusnya kan dia yang menderita karena dosa. Harusnya kan
si A yang menderita karena dosa, tetapi justru kita yang harus menderita, menanggung penderitaan yang tidak harusnya tanggung. Sama dengan di luar batas. Dapat dipahami saudaraku? Sama dengan di luar batas. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung sama dengan di luar batas. Seharusnya yang menderita adalah orang yang menderita itu orang yang melakukan kesalahan. Dapat dipahami saudaraku? Tetapi justru dia yang menderita. Itu yang disebut menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung, sama dengan di luar batas. Puji Tuhan, haleluya. Ini merupakan kasih karunia. Menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, ini merupakan kasih karunia menurut 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Dapat dipahami? Menurut ini merupakan kasih karunia menurut 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20, nanti dibaca di rumah masing-masing. Puji Tuhan, haleluya. Kalimat berikutnya masih tetap di ayat 23. Baca lagi. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di dalam penjara, Terus? didera di luar batas, Di luar batas, terus kerap kali dalam bahaya maut. kerap kali di dalam bahaya maut. Kerap kali di dalam bahaya maut. Berarti posisinya berada di ujung maut atau di ujung tanduk. Berarti kehidupannya rawan. Ya, sudah dekat dengan kematian. Begitu kira-kira ya? Amin saudaraku. Kerap kali dalam bahaya maut. Berarti posisinya berada di ujung maut, di ujung tanduk. Puji Tuhan, kita lihat 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, selama kita di dalam kemah ini, mendiami tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Selama kita tinggal di bumi ini, mendiami kemah tubuh ini, saudaraku, kita akan mengeluh oleh karena beratnya tekanan, banyaknya pergumulan silih berganti. Oleh sebab itu tentu kita rindu mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Coba ulangi baca. Ayat 4 coba ulangi. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Iya, terus Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. oleh sebab itu kita rindu masuk surga. Kita rindu mengenakan pakaian yang baru itu, terus tanpa menanggalkan yang lama. tanpa menanggalkan yang lama. Puji Tuhan. Oleh sebab karena kita tahu selama kita tinggal di bumi ini, mendiami kemah tubuh ini, kita banyak mengeluh, banyak menderita karena banyaknya pergumulan silih berganti, tidak kunjung selesai. Pokoknya selama kita hidup di bumi pasti akan terus menghadapi pergumulan. Mengeluh karena beratnya tekanan. Sebab itu kita rindu untuk berada di sorga. Sama dengan rindu mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Kita rindu masuk surga. Sama artinya rindu mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Tujuannya supaya yang panah ini ditelan oleh hidup. Coba saja baca. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Tujuannya titik 2. Terus Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Mari kaitannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 55. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Pakaian yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Kita rindu masuk surga. Sama seperti mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Amin saudaraku. Kita rindu masuk surga. Kita rindu mengenakan pakaian baru. Kita rindu masuk surga.
Kita rindu mengenakan pakaian baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Terus? Dan yang dapat mati ini Ya. harus mengenakan yang Ya. tidak dapat mati. Supaya tidak mati, harus memakai pakaian yang tidak mati. Terus? Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Terus? Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Kalau itu sudah, terus? Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Ya, terus? Maut telah ditelan dan kemenangan. Mengenakan pakaian baru tanpa meninggalkan pakaian yang lama. Berarti arti rohaninya untuk kita sekarang adalah maut telah ditelan oleh kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Baru ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kalau maut telah ditelan oleh kemenangan, maka kita dapat bermegah dan berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Amin, saudaraku. Rindu masuk surga. Mari kita mengenakan pakaian yang baru. Rindu masuk surga, mari kita mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Arti rohaninya, maut ditelan dalam kemenangan. Dalam suasana situasi seperti ini, maka kita akan bermegah dan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat yang ke-56. Sengat maut ialah dosa. Kita berani berkata, di mana sengatmu? Sebetulnya sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa Ya. ialah hukum Taurat. Perhatikan baik-baik. Sebetulnya saudara, sengat maut ialah dosa. Berarti setiap orang yang berbuat dosa, ia telah disengat oleh maut. Strip yang kedua, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Berarti berada di bawah hukum Taurat menunjukkan bahwa ia hidup di dalam dosa. Amin, saudaraku. Setiap orang yang berada di bawah hukum Taurat menunjukkan bahwa ia sedang berada di bawah, bahwa ia sedang dikuasai oleh dosa. Apa hukum Taurat? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kemudian ciri ibadah pelayanannya menjalankan ibadah secara lahiriah. Misalnya mulut memuliakan Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani di tengah ibadah tetapi manusia batin hatinya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita telah mengenakan pakaian baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Karena kita rindu masuk surga. Selama kita ada di bumi, mendiami tubuh kemah ini, kita mengeluh karena banyaknya tekanan di dunia ini. Tekanan oleh karena banyaknya pergumulan, baik keuangan, ekonomi, soal penghidupan dan pekerjaan dan lain sebagainya, banyak. Tapi kita rindu masuk surga, rindu mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Jadi sangat salah mengerti, karena puji Tuhan saya tidak maksud menghakimi, karena ada suatu pemberitaan di televisi salah mengartikan pemberitaan ini. Puji Tuhan, tapi kiranya Tuhan dengan kasih-Nya, rahmat-Nya menyempurnakan beliau. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Telah memberikan kemenangan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi tadi didera di kerap kali dalam bahaya maut. Puji Tuhan. Sekarang kita berkata, hai maut. Apa tadi? Di mana kemenanganmu? Hai maut. Di mana sengatmu? Puji Tuhan. Haleluya. Kita dalam situasi seperti ini, dalam berkemenangan, kita bermegah dan menantang maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita bersyukur, Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi kerap kali dalam bahaya maut, di tepi maut. Puji Tuhan. Tapi kita rindu masuk surga tentu, betul? Puji Tuhan. Rindu mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Sekarang tentang
angka Romawi 2 ayat 24 sampai 25. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Puji Tuhan. Demikian Haleluya. firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan terus menguasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan izinkan sedikit suara dagingnya, supaya kita diberkati oleh Tuhan dan roh Tuhan membawa kita dekat kepada Dia. Ayat 24-25 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. 5 kali aku disesa orang Yahudi. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Terus? Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 5 kali. Terus? 3 kali aku didera. Ya, masing-masing 40 kurang 1 ya, 5 kali, masing-masing 40 kurang 1. Kemudian ada 25, 3 kali aku didera, terus? 1 kali aku dilempari dengan batu. 1 kali aku dilempari dengan batu, terus? 3 kali mengalami karam kapal. 3 kali mengalami karam kapal, terus? Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Puji Tuhan. Pengakuan berikutnya, pengakuan Rasul Paulus berikutnya, strip pertama, 5 kali, tanda kali aja ya, 5 kali disesah orang Yahudi. Ya, setiap kali 40 min 1. 40 kurang atau min 1 pukulan sama dengan 39 pukulan. Amin. Amin. 5 kali disesah orang Yahudi. Jadi setiap kali disesah itu dia disesah 40 min 1 pukulan sama dengan 39 pukulan. Strip yang kedua, 3 kali didera. Strip yang ketiga, 1 kali dilempari dengan batu. Strip yang keempat, 3 kali mengalami karam kapal. Strip yang kelima, 1 hari 1 malam terkatung-katung di tengah lautan. Luar biasa. Tidak tahu bagaimana pengalaman ini bisa dilalui dengan luar biasa, tanpa persungutan, tidak ngomel, tidak marah, tidak menyesal dipanggil dan menerima jabatan rasul. Menyesal jadi orang Kristen? Menyesal digembalakan pengajaran mempelai? Menyesal melayani Tuhan di dalam pengajaran mempelai? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, lanjut. Di sini kita menemukan angka-angka. Di ayat 24, 25 kita menemukan angka-angka, antara lain angka 1 menunjuk Allah yang Maha Esa atau Allah yang Esa. Angka 1 menunjuk Allah yang Esa. Tabiat dari Allah hanya 1, yakni kasih. Itu 1. Inti dari 10 hukum hanya 1, yaitu kasih. Itu kasih Allah. Puji Tuhan. Sekarang kegunaan kasih. Ya. Kegunaan kasih untuk sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita semua. Itu kegunaan kasih. Kemudian kuasa kasih. Kuasa kasih untuk menghadapi tadi sudah dibaca ya. Kuasa kasih untuk dimampukan untuk menghadapi pelemparan batu. Ini menunjuk hukum Taurat. Dimampukan untuk menghadapi pelemparan batu. Coba ulangi baca tadi. Ayat 25. 3 kali aku didera, Nah. 1 kali aku dilempari dengan Begitu ya. Amin. Puji Tuhan. Dimampukan untuk menghadapi pelemparan batu, itu menunjuk hukum Taurat. Lihat, orang yang berada di bawah hukum Taurat itu sadis. Tidak mengenal belas kasihan, tidak mengenal pengampunan, suka menuju-nuju dosa. Itulah kelemahan daripada hukum Taurat. Sehingga terjadi pelemparan batu. Seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina, semua mendengar ya, supaya kita diberkati. Jangan bosan dengar firman, hanya firman yang bisa mengubahkan kita. Seperti perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari, lalu ahli Taurat dan orang-orang Farisi menarik perempuan itu, digeret lalu dilemparkan kepada Tuhan. Dan mereka berkata, "Guru, perempuan ini telah berbuat zina. Menurut hukum Taurat, hukum Musa, dilempari dengan batu." Untuk menghadapi, saudaraku, hal yang seperti ini, hukum Taurat yang tidak mengenal belas kasihan, hukum Taurat yang suka menunjuk-nunjuk dosa, hukum Taurat yang tidak pernah menyadari diri sebagai orang berdosa selain orang lain saja yang berdosa,
pendeknya hukum Taurat itu begitu sadis. Maka Tuhan mempersiapkan Rasul Paulus untuk menghadapi yang seperti ini. Hanya dengan angka 1, Allah yang Maha Esa dengan tabiatnya kasih dimampukan untuk menghadapi hukum Taurat yang tidak mengenal belas kasih, menuju dosa. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi hukum Taurat. Tuhan itu, kalau kebenaran itu ukurannya firman, bukan pengertian kita. Mari kita menyerah kepada firman saja. Dan ukuran polanya ada, itulah tabernakel, serta tiang-tiangnya itu. Memagari kehidupan kita ini, sehingga terlepas dari tabiat dunia, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keinginan daging, keangkuhan, kefasikan, kejahatan, kenajisan. Jadi jangan marah kita kalau kita dipagari oleh tiang-tiang Tuhan. Itu merupakan kasih-Nya kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi untuk menghadapi ganasnya hukum Taurat ini, Rasul Paulus dipersiapkan dengan angka 1. Itulah kasih tabiat dari Allah Bapa, Allah yang Esa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian dimampukan menghadapi 1 hari 1 malam terkatung-katung di tengah lautan. Puji Tuhan. Terkatung-katung, 1 hari 1 malam terkatung-katung di tengah lautan. Berarti kalau terkatung-katung sama dengan arah dan tujuan yang tidak pasti. Arah dan tujuan yang tidak pasti. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, hanya kasih yang memberi pertolongan kepada mereka yang masih hidup di bawah hukum Taurat, dan bagi mereka yang belum pasti arah dan tujuan hidupnya. Hanya kasih yang dapat menjangkau mereka, yaitu mereka yang berada di bawah hukum Taurat, yang hidupnya tidak mengenal belas kasihan, sehingga terjadi pelemparan batu. Hanya kasih yang sanggup menjangkau mereka yang terkatung-katung, yang tidak jelas arah tujuan hidupnya. Dahulu kita ini sebelum mengenal pengajaran mempelai, tidak mengerti arah dan tujuan hidup kita. Tidak terbentuk, tidak berpola, tidak tahu kemana kita arah dan tujuan kita. Sehingga kehidupan kita ini seperti terkatung-katung, tidak jelas arah dan tujuannya. Tidak mengerti soal kompas yang benar. Tapi kasih Tuhan melanda kehidupan yang terkatung-katung 1 hari 1 malam di lautan. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dahulu saya tidak tahu kemana saya, Tuhan. Selanjutnya apa yang harus saya kerjakan, Tuhan. Bapak saya tidak mengerti saya. Pekerjaan saya belum permanen, walaupun sempat di Tembagapura. Habis kasih Allah melawat kehidupan saya yang terkatung-katung ini. Kasih Allah melawat kehidupan kita yang terkatung-katung ini. Amin. Yang belum jelas arah dan tujuan hidupnya. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya adalah kompas kebenaran yang mengarahkan tujuan hidup kita, melabuhkan kita ke dalam kerajaan surga kelak. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu angka 1. Kemudian angka 2, angka 3. Menunjuk pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Menunjuk pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Berarti mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran bagi Allah. Amin. Itu mati dan bangkit. Kemudian kegunaan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kegunaan dari pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Titik 2. Supaya jangan goyah manakala. Puji Tuhan. Ulangi dulu baca ayat 25. 3 kali aku didera. Angka 3 terus. 1 kali aku dilempari dengan batu. Angka 1 terus. 3 kali mengalami karam kapal. 3 kali mengalami karam kapal. Terus. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Nah, tadi
2 angka 1, sekarang 3 angka 2. Angka 3 itu mati dan bangkit ya. Mati terhadap dosa, hidup bangkit atau hidup dalam kebenaran. Kemudian kegunaan dari pengalaman kematian kebangkitan Yesus supaya jangan goyah. Itu kegunaan dari kematian kebangkitan Yesus. Supaya jangan goyah. Tidak goyah manakala didera dan dipukuli. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Manakala didera, dipukuli. Puji Tuhan. Didera atau dipukuli. Memang apabila pukulan itu datang bertubi-tubi silih berganti, membuat seseorang menjadi goyah, itu sudah pasti. Tetapi dengan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus, kita kuat tidak goyah. Amin. Puji Tuhan. Saya tahu banyak pukulan yang kita terima. Bertubi-tubi, banyak pukulan penderitaan bertubi-tubi silih berganti. Itu yang membuat seseorang menjadi goyah. Tetapi dengan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus, kita kuat. Kita kuat, amin. Tidak goyah. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat dirinya kuat. Tidak goyah dengan kekuatannya, dengan pengertiannya, dengan kemampuannya. Selain pengalaman Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian selain jangan goyah manakala didera, dipukuli. Kemudian supaya jangan goyah manakala mengalami kapal karam. Puji Tuhan. Tadi 3 kali dipukuli, 3 kali kapal karam, betul tadi? Amin. Puji Tuhan. Kemudian supaya jangan goyah. Kuasa kematian kebangkitan Yesus Kristus supaya jangan goyah manakala mengalami kapal karam. Manakala mengalami kapal karam. Memang ketika kapal bahtera kehidupan kita ini berbeban berat serta menghadapi angin ribut yang kencang. Puji Tuhan. Maka kehidupan kita ini, bahtera hidup kita ini, kapal kehidupan kita ini akan mengalami karam. Itu tidak bisa dipungkiri. Puji Tuhan. Beban berat, angin yang kencang meniup, diombang-ambingkan. Sampai akhirnya nanti kapal itu bisa karam. Juga kehidupan kita. Beban berat, ditambah lagi angin kencang berhembus, menggoyang-goyangkan kapal bahtera kehidupan kita ini. Pasti satu kali nanti pasti karam. Satu kali pasti karam. Sebesar apapun, sekuat, sebesar apapun kapal itu, pasti satu kali karam. Tetapi dengan pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita kuat tidak goyah. Amin. Tidak karam. Tidak karam. Bahtera nikah rumah tangga tidak karam. Hubungan nikah kita dengan Tuhan, nikah yang suci tidak terputus. Sehingga tidak ada penyangkalan-penyangkalan lagi. Ya, amin saudaraku. Yang benar tidak lagi kita sangkal. Yang suci, yang baik, yang mulia tidak kita sangkal. Selain menyangkal yang jahat, yang najis. Menyangkal hati yang arahnya dulu kepada tabiat daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, itulah 3 angka 3. Sekarang angka 5. Menunjuk 5 luka utama. 2 di tangan, 5 luka utama Yesus. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Sama dengan itu menunjuk korban Kristus. Nah, yang menjadi kemudian saudara, yang menjadi tolak ukur di dalam seluruh aspek kehidupan manusia adalah korban Kristus. Amin. Amin. Yang menjadi tolak ukur di dalam seluruh aspek kehidupan manusia adalah korban Kristus. Sehingga apabila kita senantiasa mengerahkan pandangan kepada korban Kristus, maka kita kuat. Tidak akan mengeluh dan tidak akan bersungut-sungut, tidak ngomel, bahkan tidak mempersalahkan Tuhan manakala pergumulan itu tiba.
Sama seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu penjuru menuju korban Kristus, sekalipun menghadapi 3 jenis ujian. 1, hujan turun. Puji Tuhan, hujan turun berarti dari atas menuju kepada roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Yang kedua, angin melanda rumah itu menuju kepada angin-angin pengajaran palsu. Lalu yang ketiga, banjir datanglah banjir. Itu menunjuk kepada dosa kenajisan. Lihat, dunia ini sedang dilanda banjir. Bukan hanya banjir secara lahiriah, tetapi banjir secara rohani. Dunia ini sedang dilanda oleh banjir. Di desa, di kota, di negara maju, di negara tertinggal, kaya, miskin, tua, muda, tanpa memandang bulu, tidak memandang muka. Apakah dia jelek, apa cakep, ganteng, apa cantik, tidak, apa jelek, cantik, apa jelek, tidak, kaya atau miskin, tidak peduli. Dilanda habis oleh banjir. Amin, saudaraku. Tetapi kalau rumah itu dibangun di atas dasar yang teguh, itulah korban Kristus, kita kuat. Maka yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita ini adalah korban Kristus. Biar kita senantiasa mengarahkan pandangan kita hanya kepada korban Kristus dalam segala perkara. Puji Tuhan, manakala kita sudah lemah, lihat saja, pandang saja korban Kristus, pasti kita kuat kembali. Amin, saudaraku. Saat ekonomi sedang lemah, lihat saja salibnya, kita pasti kuat. Merasa kita tidak mampu lagi menghadapi segala persoalan ini, lihat saja salibnya, pasti kuat. Manakala kita sudah putus harap, putus asa, lihat saja salibnya, pasti kita kuat. Jangan lagi bergantung kepada yang lain-lain. Jangan pandang kebenaran sendiri, pengertian sendiri, nanti pasti lemah. Kalau rumah itu dibangun di atas dasar yang lain, di atas dasar pasir, hujan turun, angin melanda, banjir datang, rumah itu roboh, rusak besar. Puji Tuhan, dasar kita adalah korban. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, apapun yang terkait dengan kehidupan kita ini, dasarnya adalah korban. Supaya kita kuat, tidak lemah, tidak putus asa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, korban Kristus adalah dasar. Hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Itu angka 5 ya. Sekarang angka 39. Angka 39. Angka 1, angka 3, angka 5 sudah. Sekarang angka 39. Menunjuk hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, menunjuk perjanjian lama seluruhnya ditulis oleh hukum Taurat atau kitab para nabi. Tugas nabi ialah titik 2, bernubuat, itu tugas nabi. Tugas nabi ialah bernubuat, artinya menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati, sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Puji Tuhan, itu angka 39. Jadi Rasul Paulus ini, jabatan Rasul itu diterima pada saat di dalam perjanjian baru, tidak ada di dalam perjanjian lama. Tetapi kenyataannya, saudaraku, Rasul Paulus juga telah menyerahkan dirinya untuk diperiksa oleh Tuhan. Tidak ada lagi rahasia yang terkandung di dalam hatinya. Dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dia 5 kali disesah. Setiap kali disesah 5 kali. Jadi setiap kali penyesahan itu berlaku, 40 kurang 1 sama dengan 39 kali. Sehingga dengan demikian dosa dibongkar dengan tuntas. Menunjuk perjanjian lama ditulis hukum Taurat atau kitab para nabi. Nabi tugasnya bernubuat, artinya menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati, sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Haleluya. Itulah Rasul Paulus. Luar biasa. Luar biasa. Amin, saudaraku. Boleh sejenak kita baca dulu itu.
1 Korintus 14. Ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau semua bernubuat, Ya, tugas nabi bernubuat terus. lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, Ya. ia akan diyakinkan oleh semua Ya. dan diselidiki oleh semua. Nubuat, rahasia firman, menyelidiki terus. Segala rahasia yang Menyelidiki segala rahasia yang terkandung di dalam hati terus. akan menjadi nyata. Ya, terus. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah Terus. dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Puji Tuhan. Fungsi daripada jadi kalau kuasa dari nubuat berarti membukakan rahasia firman, sama dengan membukakan rahasia firman. Kalau terjadi pembuka rahasia firman, maka segala sesuatu yang terkandung di dalam hati akan tersingkap, dosa dibongkar dengan tuntas. Inilah kehidupan yang transparan, luar dalam sama, tampil apa adanya. Perkataan dan perbuatannya sama. Kalau kita memiliki kesaksian yang seperti ini, keuntungannya ada dua. Satu, orang lain akan sujud menyembah kepada Allah. Yang kedua, orang lain akan mengaku bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Orang lain akan mengakui bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang Kristus di dalam kita sekarang. Kita di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Nah, itulah pribadi daripada Rasul Paulus. Angka 40. Angka 40. Menunjuk tamatnya daging. Angka 40 menunjuk tamatnya daging. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun menamatkan atau mengakhiri ulah daging dan tabiatnya. Sehingga mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Kaleb itu menunjuk Roh Kudus, Yosua menunjuk kepada firman Allah. Puji Tuhan. Sedangkan hidup menurut daging, mereka semua tamat. Mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Karena ibadah mereka hanya selalu teringat dengan makanan di Mesir. Daging di Mesir, baik juga ikan, semangka, mentimun, bawang merah, bawang putih, bawang pre, mereka makan, mereka terima dengan gratis. Memang mereka ibadah maunya gratisan, tidak mau bayar harga, tidak mau pikul salib. Sehingga daging mereka tidak tamat. Mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian apabila daging ini sudah tamat, daging ini sudah berakhir, maka pemakaian Tuhan akan nyata dan luar biasa bagaikan Musa. Dapat dipahami? Amin. Apabila daging ini sudah tamat, apabila ulah daging itu sudah berakhir, maka pemakaian Tuhan akan nyata dan luar biasa kepada seorang utusan, kepada seorang hamba Tuhan, kepada seorang pelayan Tuhan, kepada seorang imamat rajani. Dia akan dipakai dengan luar biasa. Bagaikan Musa. Bagaikan Musa. Lihat Musa. Musa hidup selama 1120 tahun. Umur Musa sampai dengan 120 tahun. Berarti dia hidup di dunia ini di 120 tahun. Yang dibagi dalam 3 fase. Yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama 40 tahun pertama di Mesir. 40 tahun yang pertama di Mesir. Puji Tuhan, ia mendapat ilmu, didikan. Puji Tuhan, ilmu Firaun, ilmu di Mesir. Puji Tuhan, dia dididik di istana kerajaan Firaun. Puji Tuhan. Kemudian 40 tahun yang kedua di Midian, menerima didikan atau ilmu di dalam penggembalaan. Dia menggembalakan Yitro, menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya di Midian. Lalu 40 tahun, strip yang ketiga, 40 tahun yang ketiga berada di padang gurun,
untuk menghadapi panasnya, ganasnya padang gurun pada saat ia menggembalakan bangsa Israel. Puji Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi ilmu dan pengalaman itu penting. Haleluya. Kita memperoleh pengertian tentang kerajaan surga bagus, tetapi juga harus ada pengalaman bersama dengan salib Kristus, itulah di Midian. Lalu dengan pengertian dan pengalaman bersama dengan salib ini, pasti Tuhan pakai seorang hamba Tuhan dengan luar biasa. Itulah angka 40. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Angka Romawi yang ketiga. Angka Romawi yang ketiga, 2 Korintus 11 ayat 26. Puji Tuhan, sampai di situ bisa ya? Amin. Puji Tuhan. Ayat 26, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam perjalananku, Ya. aku sering diancam bahaya banjir. Diancam bahaya dalam perjalanan, diancam bahaya banjir, terus Dan bahaya penyamun. bahaya penyamun, Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. bahaya dari Yahudi, terus Dan dari pihak ya orang-orang pihak bukan Yahudi, terus Bahaya di kota. bahaya di kota, Bahaya di padang gurun. bahaya di padang gurun, terus Bahaya di tengah laut. bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Puji Tuhan. Rasul Paulus dalam perjalanannya di tengah pelayanan sering diancam bahaya. Rasul Paulus di tengah perjalanan untuk memberitakan Injil sering diancam bahaya. Ya, diancam bahaya. 1, bahaya banjir. Puji Tuhan. Bahaya banjir. 2, bahaya penyamun. 3, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, kafir Israel. 4, bahaya di kota. 5, bahaya di padang gurun. 6, bahaya di tengah laut. 7, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi ini adalah 7 bahaya yang begitu sempurna, membuat dia sangat menderita. Sehingga tidak ada tempat yang nyaman bagi dia. Semua tempat bahaya. Dan ini adalah tempat bahaya yang sempurna. Sehingga tidak ada tempat yang nyaman bagi dia. Tidak ada tempat yang sempurna yang nyaman. Selain kenyamanan yang sempurna di dalam Tuhan. Di dalam kasih karunia-Nya yang dia terima dari Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tidur salah, berdiri salah, duduk salah, karena bahaya, ancaman bahaya selalu menghampiri dia. Jadi bagaimanalah hidup ini kalau begitu caranya? Sudah tidak tahu, tidak terkatakan ini. Tidak bisa diomong lagi. Datang kepada saudara sesama Yahudi salah. Yang di luar Yahudi salah, bahaya juga. Sesama saudara yang palsu juga salah. Jadi kemana lagi dia mau curhat? Tidak ada tempat yang curhat lagi. Selain curhat kepada Tuhan saja ya. Amin, saudara. Tidak ada lagi tempat perlindungan yang aman di dunia ini selain berlindung di dalam Tuhan, di dalam sabdanya, di dalam naungan kasih sayang dan kasih setia-Nya. Puji Tuhan. Demikianlah Rut nanti berada di bawah naungan sayap Boas. Dan dia meminta hal itu, kembangkanlah sayapmu. Karena tidak ada lagi tempat yang nyaman bagi dirinya selain berlindung di bawah naungan kasih sayang, kasih setia Tuhan, kepak sayap Tuhan yang kuat itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, bukan? Haleluya. Nah, ketujuh perkara di atas selalu mengancam dengan dan menghambat perjalanan Rasul Paulus di dalam hal pemberitaan Injil. Puji Tuhan. Itu tentang angka Romawi 3, tentang angka Romawi 4. 2 Korintus 2 ayat 2. Tempat perlindungan yang aman, kasih sayang, kasih setia Tuhan.
Berlindunglah kepada sayap firman-Nya dan sayap roh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan jauh dari tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Jangan jauh dari kasih sayang, kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Itulah kepak sayap Tuhan yang kuat itu. Itulah sayap burung nasar yang besar itu. Puji Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 27 sampai 28. Baca. Demikian firman Tuhan. Aku banyak berjerih lelah Ya. dan bekerja berat. Terus? Kerap kali aku tidak tidur. Terus? Aku lapar Ya. dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Terus? Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Terima kasih. Masih banyak lagi. Puji Tuhan. Pergumulan berikutnya yang dihadapi adalah menghadapi hawa nafsu daging. Pergumulan berikutnya adalah pergumulan menghadapi hawa nafsu daging. Hawa nafsu daging. Antara lain, istri pertama, Rasul Paulus banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Berjerih lelah dan bekerja berat. Puji Tuhan, jelas ini tidak enak bagi daging. Ini bukan pekerjaan yang berat, tidak enak, tidak nyaman bagi daging. Amin, saudaraku. Kemudian strip yang kedua, kerap kali tidak tidur. Strip yang kedua, kerap kali tidak tidur. Nah, ini juga tidak enak bagi daging. Puji Tuhan. Haleluya. Pekerjaan daripada si pemalas adalah tidur. Dan tidur itu adalah perbuatan daging. Tetapi di sini kita melihat kerap kali Rasul Paulus tidak tidur. Puji Tuhan. Strip yang ketiga, ia lapar dan dahaga. Dia lapar dan dahaga atau haus. Puji Tuhan. Saya masih ingat waktu memasuki Provinsi Banten, memulai pelayanan di Provinsi Banten 19 tahun yang lalu. Kerap kali juga kedinginan. Seringkali saya tidak tahu tidur harus di mana. Kalau sudah menjelang sore senja, saya sudah mulai kebingungan untuk mencari tempat tidur. Seringkali saya kerap kali mengalami kelaparan sampai perut keroncongan. Kerap kali masuk angin. Seringkali menangis dalam kesendirian. Belum ada kolekte. Belum ada persembahan, belum ada sidang jemaat. Saya mengalami hal itu bertahun-tahun. Tetapi oleh karena kasih karunia, limpah kasih karunia, oleh karena satu Eva, saya dimampukan bertahan. Dan oleh karena kasih karunia kita boleh bertatap muka. Kalau anak manusia ditinggikan di bumi ini, Allah akan menarik sebanyak mungkin orang kepada Dia. Itu sebabnya saudara ada di tempat ini. Allah yang menarik. Karena anak manusia sudah ditinggikan. Tidak boleh lagi ada bermegah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian kerap kali berpuasa. Ini juga yang sering saya alami. Saya berpuasa walaupun tidak berpuasa. Saya berpuasa memang seringkali karena puasa terpaksa. Ya, di luar puasa yang mengkhususkan diri juga seringkali puasa terpaksa. Mengapa? Karena tidak ada lagi makanan dan minuman. Sekali makan langsung makan pedas. Tidak bisa diatur lagi. Tidak ada yang dipersalahkan di situ. Akhirnya saya jatuh sakit tipes. Setelah jatuh sakit tipes bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Karena saya tinggal di sebuah tempat itu kumuh, dikelilingi oleh septic tank. Kiri, kanan, muka, belakang. Jadi udaranya tidak segar. Penyakit tidak kunjung sembuh, tidak diobati secara khusus intensif. Dan saya harus berjalan kaki. Padahal obat dari tipes bukan obat, istirahat. Baru disertai minum obat.
Kalau sakit kepala boleh bekerja sambil minum obat. Kalau tipes tidak, harus istirahat total. Sebab itu tidak kunjung sembuh. Tapi oleh kelimpahan kasih karunia satu Eva, saya dimampukan. Puji Tuhan. Nah, jelas 5 perkara di atas. Amin, saudaraku. Jelas 5 perkara di atas yang dialami oleh Rasul Paulus. Sesuatu penderitaan yang tidak berpihak kepada daging. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut oleh Rasul Paulus. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 11 ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, Ya. urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ya. Singkatnya, tujuan Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya ialah atau bermegah di dalam sengsara salib ialah untuk memelihara semua sidang jemaat yang dilayani. Itu saja, bukan untuk memelihara perutnya, bukan untuk memelihara nyawanya, melainkan untuk memelihara kehidupan daripada jemaat-jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Itu sebabnya dia bermegah di dalam kelemahan-kelemahan. Tadi sudah kita lihat begitu banyak kelemahan-kelemahan atau sengsara-sengsara yang dideritanya. Tujuannya untuk memelihara iman daripada semua jemaat. Iman jemaat ini harus dipelihara dengan baik. Motor kita melayani Tuhan iman. Iman itu harus dipelihara. Jemaat dan imannya harus terpelihara dengan baik. Itulah tugas seorang hamba Tuhan, tugas dari seorang gembala sidang, tugas dari pemimpin rumah Tuhan. Tugas kami suami istri. Jadi kalau saudara melihat contoh teladan yang baik, bagus. Jangan melihat sesuatu yang tidak baik. Amin, saudara? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan kami harus sadar tujuan kami melayani Tuhan untuk memelihara sidang jemaat iman mereka. Sebab iman inilah yang menjadi motor penggerak untuk terus beribadah melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan sampai kiranya Tuhan datang pada kali yang kedua sebagai Raja dan mempelai pilihan surga dalam kemuliaan dan kesempurnaannya. Amin, saudaraku. Amin. Ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, silakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, Ya. aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku Ya. tidak sia-sia. Ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, Rasul Paulus sadar bahwa dia dapat bertahan hidup dan dapat bertahan berdiri untuk menghadap tahta kasih karunia. Semua oleh karena kasih karunia, semua oleh karena kemurahan hati Tuhan, bukan karena gagah hebat dan kuatnya Rasul Paulus. Kemudian di sini dikatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya tidak sia-sia. Rasul Paulus menghargai kasih karunia, menghargai kemurahan dari Tuhan. Apa buktinya? Oleh karena kasih karunia itulah ia bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, lebih sungguh-sungguh, lebih daripada yang lain, lebih daripada rasul-rasul yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah Rut berada di tengah-tengah bangsa Israel, berada di Bethlehem, berada di tengah-tengah bangsa Israel, berada di ladang Boas. Itu kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Bangsa kafir menjadi jemaat Tuhan, berada di ladang Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Amin.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan kemurahan Tuhan itu tidak disia-siakan. Apa buktinya? Oleh kemurahan Tuhan itu, dia bekerja lebih keras, lebih giat, lebih sungguh-sungguh dari yang lain. Manfaatkan korban Kristus. Manfaatkan kemurahan hati Tuhan. Manfaatkan kasih karunia. Manfaatkan panjang sabarnya Tuhan. Supaya kita berhasil. Diberkati. Diangkat. Dipermuliakan oleh Tuhan. Namun bukan aku. Sebaliknya oleh karena kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.